Halo adik-adik sekalian, semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nur Arifah, mahasiswa Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang gizi seimbang sebagai pencegahan anemia. Sebenarnya apa sih gizi seimbang itu? Apa sih anemia? Untuk itu, yuk kita belajar bersama-sama. Anemia merupakan masalah gizi yang marak terjadi pada remaja putri di Indonesia, di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia remaja Indonesia yaitu 48,9%. Dan berdasarkan data Dinkes Kota Semarang, prevalensi anemia pada remaja di 37 puskesmas Kota Semarang tahun 2019 sebesar 5,33%. Anemia yang sering disebut sebagai kurang darah adalah keadaan di mana sel darah merah tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Anemia pada remaja putri ditandai dengan nilai kadar hemoglobin atau Hb lebih rendah dari nilai normal, yaitu 12-15 gram per desiliter. Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Kok bisa sih terjadi anemia? Apa saja sih penyebabnya? Jadi, anemia disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, terjadinya peningkatan kebutuhan zat besi dikarenakan terjadinya menstruasi dan pertumbuhan serta perkembangan yang pesat pada adik-adik yang termasuk dalam remaja putri. Nah, penyebab yang terakhir yaitu kurangnya konsumsi tablet tambah darah atau TTD. Dari penyebab anemia yang sudah kita pelajari tadi, anemia juga menimbulkan gejala dan dampak yang serius loh jika tidak dicegah. Apa saja sih gejala dan dampaknya? Nah, gejala yang umum terjadi jika terkena anemia adalah tubuh cepat lelah, lemah, lesu, pusing, mudah mengantuk, dan muka yang pucat. Bahkan, anemia juga menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi dalam belajar dan pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal. Selain itu, dampak jangka panjang anemia juga mengakibatkan hal buruk saat kehamilan dan persalinan yang terjadi seperti keguguran, melahirkan bayi yang stunting, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah yang biasa disebut dengan BBLR. Wah, seram sekali ya adik-adik. Yuk, jangan disepelekan. Setelah adik-adik mengetahui dampak dan gejala anemia yang terjadi, ternyata anemia juga bisa dicegah dengan pedoman gizi seimbang loh. Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama, konsumsi keanekaragaman pangan dengan gizi seimbang yang digambarkan dengan isi piringku. Isi piringku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bagian makanan pokok yang terdiri dari 2/3 dari setengah isi piring. Selanjutnya, bagian lauk pauk terdiri dari 1/3 dari setengah isi piring. Untuk bagian sayuran, terdiri dari 2/3 dari setengah isi piring. Dan yang terakhir, yaitu pada bagian buah-buahan, terdiri dari 1/3 dari setengah isi piring. Untuk
Untuk yang terakhir, pesan gizi piringku adalah minum air putih 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air. Pilar gizi seimbang yang kedua yaitu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, PHBS itu mencegah kita dari berbagai sumber penyakit loh, antara lain. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menutup makanan yang disajikan dalam meja. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung ketika bersin. Dan yang keempat, jangan lupa menggunakan alas kaki ketika berpergian. Pilar gizi seimbang yang ketiga yaitu rutin melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari seperti olahraga. Pilar gizi seimbang yang keempat yaitu memantau berat badan secara teratur setiap 1 bulan sekali untuk mencegah penyimpangan berat badan seperti obesitas loh. Selain melaksanakan pedoman gizi seimbang untuk pencegahan anemia, remaja putri juga dianjurkan untuk minum TTD atau tablet tambah darah secara teratur 1 tablet setiap minggu untuk usia seperti adik-adik yaitu 12-18 tahun atau 52 tablet selama setahun. TTD dapat didapatkan gratis melalui sekolah dan didapatkan juga melalui puskesmas, apotik yang dibeli secara mandiri. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, bagaimana sih cara konsumsi TTD secara efektif? Yang pertama, yaitu konsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang yang cukup seperti protein dan kaya akan vitamin C sebelum minum TTD. Yang kedua, minum TTD dengan air putih. Yang ketiga, jangan minum TTD dengan teh, kopi, susu, karena hal tersebut dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Yang keempat, konsumsi buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji, dan lain-lain. Adik-adik, penjelasannya cukup sampai di sini ya. Pesan dari saya, jangan lupa untuk menerapkan pedoman gizi seimbang dan tetap patuh konsumsi tablet tambah darah agar terhindar dari anemia dan penyakit lainnya. Yang penting, selalu jaga diri ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa lagi.